Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya Gideon Simanjuntak kembali hadir dalam segmen Kerinduanku. Saya percaya Tuhan Yesus yang membawa saudara untuk menyaksikan segmen Kerinduanku ini. Jangan di skip dulu, jangan buru-buru pergi, karena luangkan beberapa saat ke depan untuk karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Karena saya percaya apa yang kita mulai bersama dengan Tuhan akan kita akhiri dengan kemenangan. Sebelum kita memulai renungan singkat ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini, kami ingin memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu hari yang kami punya datang dan berasal dari Tuhan. Karena kami tahu sepanjang hari ini kami memerlukan Tuhan. Kami percaya ketika kami meminta penyertaan Tuhan, maka apapun boleh terjadi sepanjang hari ini, maka berkat Tuhan tetap ada memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Keluarkan Alkitab saudara. Temanya adalah Life is Beautiful. Hidup ini indah. Saya teringat sebuah lagu yang menarik mengatakan demikian. Hidup ini indah bila kau tahu jalan mana yang kau tempuh. Artinya hidup ini indah bergantung dari jalan mana yang kita tempuh. Alkitab mengatakan setiap jalan dianggap orang lurus padahal berujung kepada maut. Hanya jalan yang kita tempuh berdasarkan jalan dari kepada Kristus Yesus Tuhan yang akan menuntun kita kepada keindahan dalam hidup ini. Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa tanpa melalui aku. Bagaimana caranya kita dapat mengalami keindahan hidup ini? Alkitab mengatakan bahwa supaya saudara dan saya bisa mengalami hidup yang indah, kata kuncinya adalah satu. Apa itu? Kekudusan. Karena Alkitab menggambarkan orang yang hidup dalam kekudusan artinya melekat, menempel kepada Tuhan, akan melihat hari-hari depan yang penuh dengan keindahan. Alkitab mengatakan kata kekudusan saudara artinya dipisahkan atau dikhususkan. Artinya ketika saudara dan saya ingin hidup dalam kekudusan, maka Allah akan memisahkan saudara dan Allah akan menghususkan saudara supaya Allah dapat memakai saudara untuk kemuliaannya. Firman Allah mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14, 15 dan 16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Alkitab mengatakan kekudusan artinya dipisahkan atau dikhususkan. Atau terjemahan Inggrisnya mengatakan set apart atau dikatakan special. Artinya ketika saudara dan saya memutuskan menghidupi hidup ini dalam jalan kekudusan, maka saudara akan dipisahkan. Alkitab mengatakan ketika orang tidak hidup dalam kekudusan, mereka akan mengalami yang pertama kotor atau kekotoran. Alkitab mengatakan orang yang hidupnya tidak dalam kekudusan akan mengalami kekotoran. Alkitab mengatakan dia akan mengalami penurunan kualitas. Yang kedua, menurunkan nilai atau potensi kita. Tahukah saudara yang paling mahal itu yang murni. Jeruk murni lebih mahal daripada jeruk campuran. Bensin murni lebih mahal dari bensin campuran. Emas murni, ya jauh lebih mahal daripada emas yang tidak murni. Ketika kita tidak hidup dalam kekudusan, Alkitab katakan kita mengalami penurunan potensi hidup kita. Dosa menarik hidup kita. Dosa menurunkan kualitas hidup kita. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Ketika mereka hidup dalam kekudusan, Alkitab mengatakan mereka tinggal dalam Taman Eden. Tapi ketika mereka tidak mengikuti firman Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Yang ketiga, ketidakkudusan akan membuat kita merusak pikiran kita. Orang yang hidup dalam dosa akan mengalami serba ketakutan. Tidurnya nggak tenang, kerjanya nggak tenang karena takut dosanya ketahuan. Hari-hari ini ada banyak orang yang hidupnya nggak tenang karena takut ketahuan. Jadi mereka serba nggak tenang. Dikatakan ada banyak orang yang hidupnya menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lain. Jadi ketika kita hidup dalam kekudusan, yang pertama dikatakan tadi apa saudara? Kotor.
Yang kedua, menurunkan nilai potensi hidup kita. Yang ketiga, merusak pikiran. Dan yang keempat, menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Tadi saya katakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan mereka untuk melakukan yang terbaik. Tinggal di Taman Eden, memerintah bumi beserta isinya. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, Alkitab katakan apa mereka saudara? Alkitab katakan mereka jauh dari rencana Allah. Ada banyak orang yang Tuhan mau pakai. Tapi karena jatuh dalam dosa, tinggal dalam dosa, tidak hidup dalam kekudusan, Alkitab katakan pemakaian Allah tidak terjadi dalam hidup mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, ketika kita tidak hidup dalam kekudusan, ketidakkudusan akan menaruh beban yang tidak perlu dalam hidup kita. Suatu hari ada orang dalam sebuah pemeriksaan razia motor karena dia nggak punya SIM, karena motornya pajaknya mati. Kemana dia melangkah naik motor, dia berkendara di Jakarta ini saudara, dia serba ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu ada beban, ada dosa yang akan mengakibatkan hukuman buat dia. Tapi kalau dia punya SIM, dia punya motornya atau mobilnya, pajaknya nggak mati, saya percaya dia akan pede kemana-mana. Ada banyak orang yang menanggung beban dalam hidupnya. Karena apa? Karena dosa merintangi langkahnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana berkat dari hidup dalam kekudusan. Hari kita katakan tadi ketika tidak hidup dalam kekudusan, kita menjadi kotor, menurunkan potensi hidup kita. Bahkan Alkitab katakan tadi yang ketiga, merusak pikiran, menjauhkan kita dari rencana Allah, menaruh beban yang tidak perlu dalam hidup kita. Besok kita akan membahas berkat dari hidup dalam kekudusan. Bagikan kabar baik ini kepada teman-teman saudara, kepada rekan-rekan saudara agar mereka hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Saya percaya yang punya surga crazy in love with you. Bye-bye.